action, let's go. trouble 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PAI 5A, saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 201220018 dan teman saya Meida Eka Nopita dengan NIM 2012-20028 akan memenuhi tugas akhir usul fikih dengan judul Al-Quran sebagai sumber hukum utama dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana. Selanjutnya kami akan membuat video tentang percakapan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Meida. Waalaikumsalam Rizky. Mei. Apa? Mei. Tadi aku sibuk gak? Enggak. Aku nak nanya Mei tadi tugas di kelas tadi itu. Tapi kau tak sibuk kan? Ya. Adik ganggu pula. Sudah. Nah, tadi itu kita kan tadi bahas, jadi kita ada belajar usul fikih dah tadi. Tadi kita belajar usul fikih, tadi belajar tentang Al-Quran. Nah, kalau belajar tentang Al-Quran tadi aku di awal-awal tadi masih kurang paham tadi sebenarnya. Tadi penjelasan kelompok tadi itu. Yang bagian mana? Tadi itu bagian pengertian sama bukti. Tadi ada orang tuh tadi jelasin ada pengertian, bukti, mukjizat, ada hukum. Nah, aku tadi di bagian pengertian sama bukti ini yang kurang paham. Nah, kalau aku yang di bagian bukti sama pengertian, nah itu aku agak sedikit paham. Tapi kalau yang di bagian mukjizat sama bukti aku tidak paham. Nah, aku kalau yang sisanya sih aku masih ingat-ingat lah tadi sedikit. Tapi nanti kau itulah kasih tahu aku di bagian pengertian sama apa bukti tadi. Jadi kalau pengertian tadi Al-Quran tadi aku masih lupa ingat tadi itu. Coba bantu aku bantu tadi yang pengertian sama bukti. Jadi, pengertian Al-Quran menurut kitab Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khalaf, yaitu Al-Quran huwa kalamullahul lazi nazala biruhil amin ala qalbi Rasulullah Muhammad bin Abdullah bil alfazi arabiyyati wa ma'ani hikmah liyakuna hujjatan lirrasuli ala annahu Rasulullah wa dusratan linnas yastadu bil huda wa qurbati yata'abbadu bitilawah. Artinya tadi aku tak paham nih. Jadi artinya itu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Roh Benuan ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan perkataan Arabnya dan makna sebenarnya untuk menjadi bukti bagi Rasulullah bahwa ialah Rasul utusan Allah, konstitusi agar manusia mendapat petunjuk dari petunjuknya dan kedekatan yang mereka sembah dan membacanya. Nah, jadi dari penjelasan dari definisi di atas Bahasa Indonesia tadi. ya mencakup prinsip-prinsip penting yang sumber wahyu yaitu kalam Allah dan media pengungkapan itu seperti Jibril dalam bahasa Arabnya, dan fungsi utamanya itu seperti petunjuk, mukjizat, dan ibadah serta keautentikan dan perubahannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama yang tidak diubah atau diganggu gugat sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9. Definisi ini menggambarkan kesempurnaan dan keautentitas Al-Quran sebagai kitab suci yang menjadi landasan utama dalam syariat Islam. Berarti tadi kalau dijelasin tadi Al-Quran itu kalam Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril gitu kan. Iya. Berarti tetap terjaga gitu kan. Tadi kalau tidak salah ada dijelasin dalilnya dah. Iya, surah Al-Hijr ayat 9. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat 9. Nah, menurut penjelasan dari
surah Al-Hijr di atas, yaitu menegaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk perubahan, penyelewengan atau kerusakan. Dan dalam konteks usul fiqh ini memberikan keyakinan bahwa setiap dalil hukum yang diambil dari Al-Quran tetap sahih dan otentik. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan kepercayaan terhadap keabadian syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran. Oh, berarti tadi keautentikannya itu masih terjaga gitu kan? Iya. Al-Quran karena Allah yang nurunin, Allah yang jaganya Iya. gitu. Oh, berarti tadi maksud dari ayat tersebut gitu. Oh, oke. Tadi kan udah dijelasin tuh yang tentang pengertian, tentang apa namanya, tadi ada juga dalilnya Al-Hijr ayat 9. Kalau bukti, buktinya ada bahwa bukti Al-Quran tuh. Ada bukti Al-Quran. Al-Quran adalah bukti nyata kenabian Nabi Muhammad SAW dan mukjizat terbesar yang diberikan kepada umat manusia, karena ia tidak hanya menjadi pedoman hidup yang sempurna, tetapi juga menantang manusia untuk membuat sesuatu yang serupa. Tantangan yang hingga kini tidak dapat dijawab, keasliannya terjaga selalu lebih dari 14 abad tanpa perubahan, menunjukkan bahwa ia adalah firman Allah yang otentik. Mukjizat yang berarti sesuatu yang luar biasa dan di luar kemampuan manusia, memiliki unsur penting berupa keunggulan yang tidak dapat ditandingi, keterkaitan dengan kenabian, serta pembuktian ketidakmampuan manusia untuk menirunya. Al-Quran mengandung tantangan yang menegaskan keunikannya sebagai wahyu ilahi, yakni meminta pun yang menyamakan memberikan kebenarannya untuk membuat sesuatu yang serupa. Tantangan ini dinyatakan dalam beberapa ayat seperti surah Al-Qasas ayat 49-50 dan surah Al-Isra ayat 88. Oh, berarti Al-Quran tuh ada bukti. Kalau mau nunjukin bukti, siapa mungkin yang bisa buat Al-Quran gitu berarti. Tadi dalam surah apa nih? Surah Al-Qasas ayat 49-50 dan surah Al-Isra ayat 88. Al-Qasas gimana? Surah Al-Qasas ya, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul fa'tu bi kitabihi min indillahi wa ahdamin huma attabi'hu in kuntum shadiqin. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'u ahwa'ahum, yang artinya, katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya. Jika kamu yang benar, maka jika mereka yang tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Jadi penjelasan dari surah Al-Qasas ayat 49-50 menjadi salah satu dasar dalam kajian usul fiqh terkait hujjah atau landasan kebenaran yang menjadi pembedaan antara petunjuk ilahi dan hawa nafsu manusia. Dalam ayat ini, Allah menantang mereka yang menolak Al-Quran untuk mendatangkan kitab yang lebih baik sebagai petunjuknya. Oh, oke. Berarti ada dalil dari ayat 49-50 tadi bahwa siapa yang bisa buat Al-Quran gitu kan, bisa buat tandingan Al-Quran gitu ya. Nah, tadi kan aku udah jelasin tuh tentang pengertian Al-Quran sama bukti-buktinya. Nah, sekarang coba tahu jelasin tentang mukjizat sama hukum Al-Quran. Mukjizat tuh Al-Quran tuh mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tandingannya, tidak ada tandingannya oleh manusia, baik dari segi aspek bahasa, dari makna,
maupun semuanya gitu. Tadi kan seperti tadi dalam surah Al-Qasas ayat 50 ataupun Al-Isra ayat 88 itu tuh sudah Allah tuh bilang memang tidak ada yang bisa gitu. Terus eh, apa tidak ada yang bisa membuat tidak ada manusia itu tidak ada mempunyai kemampuan untuk eh, buat seperti itu. Bahkan para ahli sastra Arab pun mereka tuh tidak mampu buat seperti itu, membuat sebuah kitab yang bisa menandingi dari segi keindahan bahasa, makna, apapun itu. Beberapa mukjizat Al-Qur'annya antara lain Al-Qur'an. Yang pertama tuh kalau bahasa fikihnya tuh ada isakun ibaratik wa ma'ani wa ahkami wang doriyati. Maaf kalau salah. Artinya itu tadi yang pertama konsisten. Konsisten terhadap ungkapan, terhadap makna, terhadap hukum dan terhadap teori. Al-Quran itu terdiri dari 6.000 ayat. Banyak sekali ayatnya. Banyak sekali bacanya. Al-Quran itu dia mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan dengan cara berbagai ekspresi, berbagai ungkapan. Ada berbagai macam metode, berbagai macam masalah, berbagai macam keyakinan, moral dan undang-undang. Dia itu emang bahas tentang keberagaman. Karena itulah salah satunya mukjizat Al-Quran. Tadi Al-Quran tadi yang pertama konsisten terhadap hukum dan ungkapan tadi. Yang kedua dalam kitab Abdul Wahab Falah, dalam kitab Abdul Wahab Falah itu yang kedua yaitu mukjizatnya yaitu ibahu ayati alama yaksibuhu aini inna dhariya ainiyah, yang artinya penetapan ayat-ayatnya terhadap apa yang diungkapkan ilmu pengetahuan dalam kaitannya dengan teori-teori ilmiah. Jadi Al-Quran adalah kitab petunjuk yang diturunkan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang selaras dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, fungsi utama Al-Quran bukanlah sebagai kitab ilmiah yang mengajarkan teori-teori ilmu pengetahuan, mengajari tentang ilmu-ilmu kayak ilmu fisika biologi, bukan sekedar itu bukan tujuan utamanya. Tetapi Al-Quran itu adalah wahyu yang mengandung kebenaran universal, artinya mengandung kebenaran yang menyeluruh gitu, tentang tauhid, tentang ketauhidan, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang cara kita berkehidupan. Namun ketika Al-Quran menyebutkan kayak fenomena alam, di Al-Quran itu banyak tentang bahas fenomena alam. Bahas fenomena alam Banyak kayak gitu. Kayak mulai dari untuk mengarahkan perhatian manusia kita nih tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Tadi itu cara menunjukkan kepada manusia kekuasaan Allah. Iya, sebagai pencipta, bukan untuk menjelaskan bahwa menjelaskan detail ilmiah gitu. Jadi dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan beberapa ulama usul fikih itu cenderung memahami bahwa ayat-ayat kayak tadi yang kayak banyak tadi menjadi inspirasi atau motivasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi padahal Al-Quran itu turunnya udah lama banget, tapi dia sudah membahas kejadian-kejadian yang luar biasa. Padahal zaman dulu belum ada kayak alat canggih sekarang gitu. Selanjutnya mukjizat tadi yang pertama tadi konsisten, yang kedua tadi kaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah yang ketiga nih namanya baru jiwa ini la ya'lamuha illa 'alal ghuyub. Artinya memberitahu dia tentang fakta-fakta yang hanya diketahui oleh orang yang mengetahui hal-hal gaib. Nah, artinya apa tuh? Kan kayak jadi maksud dari tadi ungkapan usul fikih tadi, berarti Al-Quran itu memberitahu tentang fakta-fakta yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mengetahui hal-hal gaib. Dapat dikaitkan dengan aspek ketuhanan dan ilmu gaib.
yang secara teologis hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan usul fikih, pengetahuan tentang hal-hal gaib berada di luar jangkauan akal manusia. Oh, berarti itu semua di luar akal manusia. Ya, cuma Hanya Allah yang tahu. Kecuali jika Allah mengizinkan melalui wahyu atau ilham kepada nabi atau orang-orang pilihan, kan kayak ada wahyu, ilham, mukjizat atau karomah selainnya gitu, orang-orang pilihan untuk mengetahui hal-hal gaib tanpa dasar yang sahih dianggap tidak dapat diterima secara syar'i. Jadi tadi kalimat yang tadi tuh juga menekankan bahwa untuk bahwa ilmu gaib adalah salah satu tanda kebesaran Allah, dan hal tersebut menjadi bukti atas keterbatasan manusia dalam perkara-perkara yang tersembunyi dari dunia nyata. Jadi bukan ilmu gaib kayak iso yang kayak yang lagi viral-viral, tapi ini hal-hal gaib itu artinya hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh manusia Ya. gitu. Jadi lanjutin tadi yang bahas apa hal-hal gaib itu juga ada dalam Quran surah Al-Rum ayat 1 sampai 4 yang bunyinya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Qulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di 'alaihim sayaghlibun fi bid'in sinin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah dikalahkannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi. Quran surah Al-Rum ayat 1 sampai 4. Jadi Al-Quran surah Al-Rum 1 sampai 4 ini menunjukkan mukjizat Al-Quran melalui prediksi kemenangan Romawi atas Persia yang terbukti beberapa tahun kemudian menjadi bukti kebenaran wahyu dan berita gaib yang akurat. Artinya Al-Quran bisa memprediksi apa yang akan terjadi di kedepannya. Bisa kayak memprediksi kedepannya bagaimana. Ya, kalau dalam ilmu usul fikih ini ayat tadi itu negasin bahwa prinsip sunnatullah dalam pergantian kekuasaan menunjukkan bahwa hukum syariat sering terkait dengan maslahat dunia dan ukhrawi. Tadi udah bahas nanti apa konsisten kaitan dengan ilmu pengetahuan, terus ilmu gaib. Yang keempat ada juga nih kalau kaidah usul fikih, maaf, fasoha al-fazihi wa balaghati ibarati wa quwwati tahyiri, yang artinya tuh kefasihan kata-katanya, kefasihan ekspresinya, dan kekuatan pengaruhnya. Kalau yang tadi dijelasin tadi tuh, Al-Quran tuh dipandang sebagai mukjizat yang tidak hanya unggul dalam segi isi, bukan isinya yang beragam tadi, tetapi juga dalam kefasihan bahasa dan ekspresi. Seluruhnya semuanya gitu. Ekspresinya gitu. Jadi Al-Quran itu punya rasa. Yang kata yang terkandung dalam Al-Quran itu disusun dengan sangat tepat, sangat rapi, tidak menyimpang dari kebenaran, dan selalu sesuai dengan konteks serta keadaan. Jadi penggunaan perumpamaan kayak peribahasaan, terus metode argumentasi yang sangat kuat membuktikan keindahan retorika Al-Quran. Gitu. Tadi kan kita udah bahas tentang mukjizat tadi. Mukjizat tadi ada hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya. Jadi ada Al-Quran tuh banyak mengandung hukum-hukum gitu. Nah, yang akan dijelasin ini hukum-hukumnya ada berapa? Kalau dalam kitab Abdul Wahab Kholaf nih yang tadi kita pas kuliah tadi dengar, itu bahasnya ada 3 dalam kitab. Jadi ada kayak yang pertama tuh ada hukum doktrin, atau doktrin di sini maksudnya akidah, hukum akidah atau hukum keyakinan. Terus ada hukum moral atau hukum akhlak atau bahas tentang akhlak. Terus yang ketiga yaitu putusan-putusan atau fikihnya. Jadi yang pertama tadi bahas tentang hukum akidah dan keyakinan. Jadi hukum ini berhubungan dengan keimanan, keyakinan sesuai sama yang kita pelajari akidah, keyakinan terhadap hal-hal yang harus diyakini. Kita ya iman pada Allah, iman pada malaikat, pada kitab, rasul, hari kiamat, dan qadar gitu. Pokoknya semuanya kita harus kita yakini gitu dalam rukun iman yang
6 yang berkaitan dengan perkara yang harus diyakini dalam hati. Jadi itu tuh yakin, jangan yakin sekedar ucapan saja, Jadi tapi yakin dalam batin juga. dalam hati juga. Jadi jenis hukum ini sering disebut dalam Al-Quran. Jadi tidak dapat diperdebatkan, sudah fix, mentok. Nah, mentok malu, tidak bisa, akidah tidak bisa diubah-ubah lagi. Ini merupakan bagian penting. Makanya kalau di kitab tuh ditaruh yang pertama dulu, bahas tentang akidah. Nah, yang kedua itu bahas tentang akhlak atau moral. Jadi yang kedua tadi bahas tentang akhlak atau moral. Jadi pembahasan akhlak atau moral ini akhlak yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Jadi setiap muslim tuh harus punya akhlak yang baik, akhlak yang baik. Seperti keutamaan yang harus dimiliki seorang muslim. Jadi selanjutnya yaitu pembahasannya tentang putusan atau fikih. Tadi udah akidah, ada akhlak. Ini bahas tentang fikih. Fikih ini berkaitan dengan perkataan, perbuatan kita, tindakan kita, apa yang banyak sekali tentang fikih. Al-Quran membahas tentang fikih. Misal dalam pembahasan ini, hukum ini adalah hukum fikih praktis yang mengatur tata cara pelaksanaan ibadah. Ada juga bahas tentang muamalah, interaksi sosial, dan bahas yang lain, kehidupan umat Islam. Jadi Al-Quran ini adalah kitab suci yang sangat luar biasa, karena semua hampir setiap kegiatan itu, setiap kehidupan manusia itu diatur dalam Al-Quran. Berarti udah tertera dalam Al-Quran gitu ya. Jadi bagi hukum ini sangat penting, sangat diperhatikan oleh para ulama dan menetapkan syariat termasuk fikih, mengatur tentang transaksi tadi, ekonomi tadi. Jadi secara keseluruhan, jadi jenis hukum dari 3 jenis hukum tadi yang disebutkan, yang aku nyebutin tadi. Jadi ada akidah, ada tadi akhlak, ada fikihnya. Berarti menggambarkan pembagiannya jelas dalam usul fikih. Ada tadi kan aspek tadi keyakinan kita, ada aspek etika atau moralitas, terus sama praktek-praktek kehidupan sosial. Jadi ulama usul fikih ini menilai bahwa ketiga jenis hukum ini saling melengkapi dalam membimbing umat Islam untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran yang mengatur kehidupan dunia dan akhir. Berarti kehidupan kita tuh sudah diatur semua dalam Al-Quran. Iya, dari keyakinan semuanya diatur. Jadi kalau ada yang mungkin kau pengen tanya-tanya lagi, nanti lah kita tanya dengan ibu dosennya lagi. Iya. Pas lagi di kelas beda. Kalau kelebihannya lagi aku kurang paham lagi. Jadi sampai sini dulu. Apa ada yang nak ditanyakan lagi? Oh enggak, terima kasih Ki, udah menjelaskan apa yang aku kurang paham dan aku sudah menjelaskan apa yang kau belum paham. Jadi aku juga makasih tadi kau jelasin tadi tentang tentang pengertian, tentang terus tentang bukti. Untuk jadi ada hubungan timbal balik, kau nanya tentang pengertian, aku nanya pengertian, kau nanya tentang mujizat. ya. Oke lah, makasih lah Mei. Ya. Nanti lah kapan-kapan lagi nanya lagi Maida. Oke, makasih ya Maida. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video dari kami kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, atau salah kata, atau salah tafsir, atau salah apapun semuanya, salah kata. Kami mohon maaf. Saya Muhammad Rizky Pratama. Dan saya Maida Eka. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.